Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Silvia Ananda dengan NIM 230801020 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan di Era Digital. Pada era digital yang semakin maju ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Transformasi digital juga telah merambah dunia pendidikan, mengubah cara kita belajar dan mengajar. Presentasi ini akan membahas bagaimana teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan presentasi saya kali ini yaitu untuk mengeksplorasi dampak positif dan dampak negatif teknologi pada pendidikan di era digital. Yang pertama, saya akan membahas tentang dampak positif teknologi pada bidang pendidikan. Saya membagi menjadi tiga. Yang pertama ada aksesibilitas. Di aksesibilitas ini, saya juga membagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau online learning. Teknologi memungkinkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja melalui platform online. Hal ini sangat bermanfaat bagi siswa yang memiliki keterbatasan mobilitas atau ingin belajar dengan fleksibel. Yang kedua, ada akses ke berbagai sumber belajar. Internet menjadi perpustakaan digital yang tak terbatas. Siswa dapat mengakses berbagai buku, artikel, video, dan sumber belajar lainnya dengan mudah. Dan yang ketiga, ada personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar dan kecepatan masing-masing siswa. Contohnya, aplikasi pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan pemahaman siswa. Yang kedua ada efisiensi. Di efisiensi ini, saya juga membagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada otomatisasi tugas administratif. Tugas-tugas administratif seperti pembuatan jadwal, pengelolaan nilai, dan komunikasi dengan orang tua dapat diotomatisasi menggunakan perangkat lunak. Hal ini menghemat waktu dan tenaga pendidik. Yang kedua ada pengolahan data siswa yang lebih baik. Data siswa dapat disimpan dan dikelola secara digital, memudahkan dalam melacak perkembangan belajar siswa dan membuat laporan. Yang ketiga ada akses cepat ke informasi. Informasi yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dapat diakses dengan cepat melalui internet, sehingga waktu yang terbuang untuk mencari informasi dapat dikurangi. Yang ketiga ada interaktivitas. Di interaktivitas ini saya juga membagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Teknologi memungkinkan siswa belajar bekerja sama dalam proyek-proyek yang menantang. Mereka dapat berbagi ide, berkolaborasi, dan menghasilkan karya yang kreatif. Yang kedua ada simulasi dan permainan edukatif. Simulasi dan permainan edukatif membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Siswa dapat belajar sambil bermain dan mengeksplorasi konsep-konsep yang sulit. Yang ketiga ada kolaborasi online. Plat- Platform online seperti Google Classroom atau Microsoft Teams memungkinkan siswa berkolaborasi dengan teman sekelas dari berbagai belahan dunia. Hal ini memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Lalu, kemudian ada dampak negatif teknologi pada pendidikan. Pada dampak negatif ini, saya bagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kesenjangan digital. Di kesenjangan digital ini, saya bagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada akses tidak merata. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi, seperti komputer, tablet, atau smartphone, dan koneksi internet yang stabil. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kesempatan belajar, terutama di daerah pedesaan atau kalangan yang kurang mampu. Yang kedua, ada keterampilan digital yang berbeda-beda. Kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi yang beragam
Beberapa siswa mungkin sudah mahir sejak dini, sementara yang lain masih kesulitan. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi dan prestasi mereka dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua ada distraksi. Penggunaan gadget yang berlebihan, penggunaan gadget yang berlebihan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, seperti bermain game atau berselancar di media sosial, dapat mengganggu konsentrasi siswa. Lalu ada juga sulit fokus pada pembelajaran. Notifikasi dari aplikasi, pesan, atau media sosial dapat membuat siswa sulit fokus pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga ada masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini saya ganggu lagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan fisik. Penggunaan gadget dalam waktu yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti mata lelah, sakit punggung, dan gangguan tidur. Dan yang kedua ada masalah kesehatan mental. Di sini saya mengambil contohnya yaitu FOMO atau Fear of Missing Out atau rasa takut ketinggalan informasi atau pengalaman sosial yang dialami teman-teman media sosial dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada siswa. Dan yang terakhir ada privasi dan keamanan data. Di sini saya bagi lagi menjadi dua, yaitu resiko penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi siswa yang tersimpan dalam sistem digital dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Siswa dapat menjadi korban cyberbullying, yaitu tindakan intimidasi atau pelecehan melalui media digital. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini, pada era digital yang semakin maju ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Transformasi digital juga telah merambah ke dunia pendidikan dan mengubah cara belajar dan mengajar. Teknologi juga telah mengubah cara kita mengakses informasi. Dengan adanya internet, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Bayangkan, siswa dapat melakukan eksperimen virtual, berdiskusi dalam forum online, bahkan membuat presentasi multimedia. Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, kita tidak boleh melupakan pentingnya interaksi manusia. Hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar, bukan untuk menggantikan peran guru. Dalam era digital, peran guru semakin penting. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Guru juga berperan sebagai mentor yang membimbing siswa dalam menghadapi tantangan di era digital. Masa depan pendidikan sangat menjanjikan. Teknologi akan terus berkembang dan membuka peluang baru dalam pembelajaran. Namun, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini termasuk meningkatkan kompetensi digital guru, menyediakan akses yang merata terhadap teknologi, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.